Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di pembelajaran IPS di kelas 8 semester genap tahun 2021 dengan Bu Iva. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pertama, mendeskripsikan tujuan utama terbentuknya VOC. Yang kedua, membedakan hak-hak istimewa VOC. Yang ketiga, mendeskripsikan kebijakan VOC di Indonesia terhadap masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, maksud saya, mengidentifikasi kemunduran VOC. Kalian lihat di gambar di slide ini ada gambar cengkeh yang merupakan salah satu rempah yang melimpah di Indonesia dan menjadi incaran bangsa Barat. Salah satu penarik kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia adalah rempah-rempah yang tersedia melimpah di Nusantara, sehingga terbanyak penjajah atau banyak bangsa Barat yang kemudian berlomba-lomba mencari sumber-sumber rempah tersebut. Pada masa penjajahan Belanda, mereka atau pemerintahan Hindia Belanda membentuk suatu kongsi atau suatu lembaga yang berkedudukan di Batavia, yaitu VOC, dengan nama perusahaan Hindia Timur atau East India Company, karena mereka ingin menyaingi perusahaan yang didirikan oleh Inggris yang mempunyai julukan sebagai perusahaan India Timur. Adapun tujuan dari pembukaan atau pembentukan VOC adalah yang pertama, berusaha menguasai baik pelabuhan penting serta kerajaan-kerajaan wilayah Indonesia. Yang kedua, melakukan monopoli perdagangan. Yang ketiga, mengatasi persaingan yang ada di antara pedagang Belanda dengan pedagang Eropa lainnya. Mari kita lihat hak-hak istimewa dari VOC. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa, VOC diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Yang pertama, haknya adalah memonopoli perdagangan. 2. Mencetak dan mengedarkan uang. Ketiga, mengangkat dan memberhentikan pegawai. Keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Kelima, memiliki tentara untuk mempertahankan diri. Keenam, mendirikan benteng. Ketujuh, menyatakan perang dan damai. Dan kedelapan, mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Adapun kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia
Selain menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan, mereka juga melaksanakan politik divide et impera atau memecah belah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan untuk memperkuat kedudukannya tersebut, mereka mengangkat seorang pegawai yang disebut gubernur jenderal. Kemudian melaksanakan sepenuhnya hak oktroy yang ditawarkan pemerintah Belanda. Kelima, membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan di Ambon akan dipindahkan ke Jakarta atau Jayakarta. 6. Melaksanakan pelayaran Hongi. Adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Kemudian ke-8 kebijakannya adalah Verpflichtleverantie atau penyerahan wajib dan Brengerstelsel atau sistem priangan. Mari kita lanjut dengan kebijakan-kebijakan tersebut, kita bahas satu persatu. Tadi kita sudah membahas tentang kebijakan VOC. Yang pertama adalah Verpflichtleverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang sudah ditetapkan oleh VOC dan melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC. Yang kedua adalah Kontingenten, dengan kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak hasil bumi. Dan yang ketiga, peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Tadi kita juga membaca tentang hak oktroy dari VOC. Apakah hak oktroy tersebut? Yaitu hak paten yang diberikan pemerintah kerajaan Belanda kepada VOC yang berisi 1. Hak untuk memerintah di negara jajahan. 2. Hak untuk memonopoli perdagangan. 3. Hak untuk mencetak mata uang sendiri. 4. Hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. 5. Hak untuk memiliki senjata. 6. Hak untuk mengadakan perjanjian. Dan yang terakhir adalah hak untuk mengumumkan perang. Dalam kebijakan VOC, yaitu termasuk hak-hak istimewa dari VOC adalah mengangkat gubernur jenderal. Beberapa gubernur jenderal yang dianggap berhasil dalam mengembangkan perdagangan pada masa VOC adalah Jan Pieterszoon Koen di tahun 1619 sampai 1645. Kemudian ada Antonio van Diemen. Kemudian ada Johan Matsuyker dan Cornelis Spilman. Namun, karena faktor-faktor intern, ternyata VOC juga mengalami kemunduran. Mari kita lihat penyebab kemunduran VOC tersebut. Yang pertama adalah adanya utang VOC yang besar. Kemudian pembagian dividen atau keuntungan, dan persaingan dagang dengan kongsi lain. Adanya liberalisme atau kebebasan ekonomi dagang, gaji pegawai yang besar, pendudukan Belanda oleh Perancis, keuangan VOC semakin defisit, pegawai-pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi. Banyak uang yang dikeluarkan untuk membiayai perang, kalah bersaing dengan kongsi dagang Inggris dan Perancis. Banyak mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia yang sudah tidak mampu membeli barang-barang yang dipasarkan oleh VOC. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan kalian tetap semangat. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak untuk perhatian kalian. Tetaplah semangat dalam mencari ilmu, jaga kesehatan, dan kita bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.